ada ini saya bersedia, tak ada masalah Pak. Maksudnya ada apa? Sekarang sampaikan Pak, Bapak mau duduk di sini diturunkan itu dulu. Oke, biar diturunkan gitu loh Pak. Bapak statement dulu. Tidak, saya makanya kita sama-sama menghargai, makanya saya tidak mau suruh diturunkan, kita tinggalkan di sini supaya netral. Kami minta Bapak duduk di situ supaya posisi netral ini kita turunkan. Enggak, maunya begini, biar dibuka aja dulu kalau memang harus Begitu. Biar dulu dijelaskan. Tolong dengar dulu. Kalau waktu nggak ada sebenarnya ya. Saya menunggu. Oh ya. Ya saya nyari suami bapak ibu. Kita perlu dibuka. Enggak, jadi gini aja Pak Lurah. Kalau memang mau dibuka, nanti buka mau tutup. Ini Bapak Ini jelaskan. tempat kita. Kami selalu di sini. Makanya gazebo itu dibuat di situ. Itulah penghormatan kita dengan tamu yang datang ke kita. Beginilah suasana yang terjadi di Fasum Perumahan Taman Seruni Indah, RW 004, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, pada tanggal 17 Januari 2022 pada malam hari. Perdebatan ini adalah puncak dari melodrama pemilihan ketua RW di Perumahan Strategis Pusat Kota Batam Center itu. Hal ini disebabkan karena pihak Kelurahan Teluk Tering belum juga mengeluarkan surat keputusan atau SK penetapan Ketua RW 004 terpilih hasil pemilihan ketua yang digelar pada tanggal 11 Desember 2021 lalu. Pak, saya Enggak, ini perlu statement. saya di posisi ini saya menghargai Pak, ini Bapak sudah naikkan, saya tidak ingin. Tidak, tempat ini sudah kita sediakan menghargai Bapak. Ya maksudnya saya juga dalam bentuk Berarti pemerintahan dia kan saya. dalam posisi itu Bapak tidak menghargai kita. Bukan Pak, bukan. Bapak lebih memilih area gelap. Bukan itu masalahnya Pak. Saya Sekarang bagaimana kalau itu kita turunkan, Bapak pindah meja di sini, itu juga kita berdirikan di situ. Bagaimana? ya maksudnya kan supaya ini tidak karena waktu sudah larut juga Pak. Jadi Pak, makan waktu. Bapak yang terlambat datang. Jangan sampaikan begitu. Bapak yang terlambat datang, bukan saya. Iya, mohon maaf saya sholat tadi Pak. Makanya undangan lebih bagus bikin jam 9. Ya Pak, makanya ini waktu sudah makin. Pak, ini kita terlampau jenuh masalah ini terus. Ya makanya Pak saya Bapak tahu persis nggak persoalan Serun ini? Kalau Bapak nggak tahu persis, nggak usah dibahas. Undangan malam ini rembuk warga. Iya Pak. Apa mau dirembukkan? Kalau Bapak nggak tahu persis. Saya sudah 2 kali ketemu panitia. ketemu Hanya RT. di sana Pak. Bahasa dari panitia ke panitia kami juga tahu. Bapak lebih cenderung berbicara ke area sana. Dan menggiring itu masuk kemari. Kami menginginkan Bapak duduk. Ketua Panitia Pemilihan, Johnson Simanjuntak, menyayangkan tindakan pihak kelurahan belum juga mengeluarkan SK penetapan ketua terpilih. Padahal menurut panitia, semua proses dan tahapan pemilihan prosedural. Namun pihak kelurahan menilai gagal prosedural. Dan gagal prosedural ini dinilai tidak masuk akal karena semua tahapan proses pemilihan mengacu pada perwako dan sepengetahuan pihak kelurahan. Sampai seminggu tidak datang balasan. Isi surat Bapak agar Iya, minta SK. SK pelantikan ketua RW terpilih. Oke. Tidak ada balasan, tidak ada komunikasi, tidak ada pemanggilan, tidak ada sama sekali. Oke. Nah, jadi kami kaget ketika spanduk muncul. Saya juga nggak tahu munculnya spanduk. Justru yang memberitahu saya adalah lurah. Tiba-tiba WA saya. Terus spanduk diberikan kepada lurah, terus mengatakan ini warga mana, katanya. Spanduk berisi penolakan ketua RW terpilih. Iya. Oke. Dan itu dikatakan karena dipilih oleh panitia yang ilegal. Ya. Di Itu bawah tanggal spanduk. 13 Desember, Pak. Enggak. Tanggal Kan berapa saya bilang spanduk itu? mungkin 10 hari setelahnya, Oke. bukan pada saat itu juga. Iya. 10 hari setelahnya, Oke. berarti minggu depannya. Dan yang memberitahu saya lurah. Kok lurah berani mengatakan seperti itu? Itu sudah lurah baru, Pak ya? Enggak. Masih lurah yang lama? Yang lama. Oke. Saya kaget juga. Sampai saya katakan kepada lurahnya, CW akan, dan tidak jawab sampai sekarang. Sudah 1 minggu saya surati Bapak dan Bapak tidak jawab. Ada permintaan dari. Jadi kami ketemu waktu itu dengan warga dan akhirnya diputuskan besok kita ketemu ke lurah. Karena kan lurah hari Senin baru bekerja,
dan kami hari Rabu ya berangkat ya, dan bertemu lurah. Setelah bertemu lurah, saya minta minggu ini juga diadakan pertemuan. Hari Jumat dilakukan pertemuan di kelurahan. Jumat tanggal berapa itu? 3, 4, ya mungkin Januari ya. Oke. Lupa saya tanggal berapa, tanggal 7 kalau nggak salah. 7 Januari kalau nggak salah ya. Jadi hasilnya? Nah, jadi itu dengan camat bahkan. Oke. Jadi yang mimpin camat. Jadi keputusannya pada waktu itu bahwa ada 2 hal yang harus dijadikan suatu acuan. Yang pertama, panitia cuma 3 orang. Yang kedua, ketiga RT harus mencalonkan calonnya. Itu sesuai dengan Perwako. Semuanya saya sudah jawab. Itu sudah dilakukan. Ya, 3 panitia awalnya 6. Saya bilang, awalnya 6 secara SK ada, udah memenuhi Perwako. Tetapi secara proses kenapa jadi 3? Yang 3 tidak mengikut Perwako, dia mengundurkan diri, tidak diatur dalam Perwako. Saya mengatakan begitu. Tidak ada dalam Perwako. Yang ini juga sama, sudah dijelaskan. Semua RT sudah mencalonkan, semua sudah mencalonkan. Tapi pada saat prosesnya ada yang digugurkan, tidak ada diatur di Perwako bahwa itu tidak boleh, gitu. Jadi semuanya sudah saya jelaskan bahwa itu nggak ada masalah. Disuruhlah ke lurah untuk menetapkan. Lurah nggak bisa, akhirnya dia harus bantuan hukum, diputuskanlah hari Senin, tanggal 10 Januari. Nah, jadi kembali hari tanggal 10 dengan adanya masukan dari dari Biro Hukum, katanya terjadilah mengatakan bahwa panitia gagal prosedur katanya. Nah, karena gagal prosedur, makanya diputuskan oleh lurah bahwa dijadikan pemilihan ulang. Nah, panitia mengatakan kenapa terjadi seperti itu, malah jadi muncul isu baru. Yang 2 tadi nggak dibahas, yang kemarin nggak tiba-tiba kenapa dijadikan pemilihan ulang? Karena DPT-nya warga RT 03 tidak memilih, jadi nggak fair. Nah, itu kembali saya jelaskan di situ. Kenapa DPT-nya yang saya udah jelaskan tadi, saya nggak perlu jelaskan lagi. Nah, jadi akhirnya berubah. Oke. Nah, jadi pemilihan ulang dengan adanya suatu diskusi dengan warga. Itulah yang kemarin. Nah, disitulah diputuskan harus ada diskusi dengan warga. Tapi saya mengatakan di situ malam tanggal 17 Januari itu. Tapi sebelum itu saya katakan di rapat hari Senin itu, saya mengatakan kepada beliau, kirimi dulu surat kepada panitia. Kan saya mengatakan di situ, kalau memang panitia gagal prosedur, bubarkan, saya bilang. Dengan alasan. Dan alasannya apa? Saya jelaskan bahwa panitia tidak gagal prosedur dari awal, proses semuanya sesuai dengan prosedur, sesuai dengan Perwako, saya bilang. Jadi tidak ada yang bisa membuktikan kepada panitia bahwa panitia tidak sesuai dengan Perwako. Nah, jadi tolong dibuat tertulis kenapa gagal prosedur. Dan kalau memang itu gagal prosedur menurut Anda, bubarkan panitia dan jelaskan mengapa. Dan tidak keluarkan SK juga jelaskan. Tertulis. Sebelum ada rapat. Tapi ternyata sampai sekarang belum dikirimkan juga itu, dan mereka sudah adakan rapat tanggal 17. Sehingga warga ribut. Kelurahan mengadakan rapat di sini. Ya. Nah, jadi terjadilah itu. Karena warga juga sudah melihat ketidakberesan, akhirnya dibuatkan lain untuk mengimbangi spanduk itu, mengcounter itu. Oh, jadi dalam rapat malam itu Bapak sebagai panitia tidak terlibat, Pak ya? Tidak. Tidak ada rapat yang tanggal 17 malam ya? Tidak. Di Januari. Ya, ini juga bukan keputusan panitia. Ini keputusan warga. Memutuskan ini juga bukan keputusan panitia, warga. Makanya saya juga kemarin datang terlambat. Selain saya dengar karena memang kurang sehat. Okay. Nah, jadi terjadi kericuhan. Nah, jadi disitulah mungkin Bapak hadir nggak kemarin? Nggak ya. Nah, jadi melihat spanduk ini
Lurah nggak mau ke sini. Nggak mau duduk di sini. Karena tidak netral katanya. Dia pilih di tempat gelap di sana. Warga marah. Lurah tidak menghargai warga. Nah ini kalau Bapak mau lihat semua di YouTube sudah ada. Lebih lengkap. Jadi nggak perlu saya gambarkan lagi. Baik, Pak. Situasinya. Baik, Ya itu kondisinya. Ya, makasih, Pak. Nah. Mengganggu netralitas Bapak, ya udah nggak apa-apa. Lepas aja itu. Dari sana kita lepas. Ya. Cuman pelepasan ini bukan berarti perintah daripada benar ya, harus kita camkan sama-sama, kita Itu sama-sama nggak usah ada di dipersoalkan, sini. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang pasti kan sudah tahu itu ada aspirasi. Itu Jangan aja. sampai di situ disampaikan Kita sudah dengar Pak. Iya. Sudah terima surat Iya, makanya kita mau dengar nih apa penjelasan Pak Lurah nih. Rasa nggak apa-apa, aku rasa kita. Ketua RW 004 terpilih, John Nelson, merasa dirugikan dengan lambannya pihak kelurahan mengeluarkan SK penetapan Ketua RW terpilih. 17 kemarin itu ada itu. Jadi gimana Pak, menurut Bapak sebagai Ketua RW terpilih ini, Pak? Ya, tentunya harapan kita dengan adanya kepercayaan yang diberikan warga, kita sudah bisa melakukan pekerjaan membantu pemerintah, bagaimana kerukunan warga tercipta. Tetapi sampai saat hari ini, sudah 1 bulan lebih, itu tidak ada koordinasi. Yang seharusnya pihak lurah seharusnya mengeluarkan SK. Tetapi kita sudah melihat bagaimana jerih payah yang dilakukan segala usaha oleh panitia, sampai sekarang kita belum terima, sehingga kita belum bisa melakukan apa-apa. Jadi ada tambahan harapan yang lain, Pak? Ya, harapan kita SK itu segera turun. Karena kita juga sudah melakukannya secara waktu, dan saya pikir tidak ada masalah di situ. Hanya anehnya kenapa ada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap pemilihan ini. Oke. Dan ada informasi akan ditempuh sampai ke jalur hukum Bapak sebagai RW terpilih? Ya tentu, karena selain bukan hanya soal pemilihannya saja, tetapi kan kita sudah merasa juga secara etika, yang seharusnya pihak kelurahan itu kan memberikan informasi yang jelas kepada warga, tidak memihak kemana-mana. Dia harus memang benar-benar mengayomi. Dan itu yang harus kita perjuangkan dan ingin tahu apa alasannya. Semua surat sudah dilakukan, baik ke ombudsman, camat, wali kota. Bahkan mungkin ya, kalau memang tidak tembus juga, Menteri Dalam Negeri, bahkan Jokowi ini. Jadi Bapak sebagai RW terpilih atas keputusan dari lurah agar ditunda pemilihan itu, Bapak merasa dirugikan atau gimana Pak? Oh, sangat dirugikan. Dan itu kita tidak ada istilahnya mundur. Dan dia harus keluarkan. Dan yang anehnya ada minta untuk dirembuk. Apa yang mau dirembukkan? Karena sudah ada, lurah itu seharusnya mengeluarkan atau tidak, itu aja. Nggak perlu ada rembuk. Baik. Jadi saya tunjukkan di depan badan hukum bahwa jadi mereka mengeluarkan pernyataan. Panitia dan warga menduga lambannya pihak kelurahan mengeluarkan SK penetapan ketua terpilih sebagai upaya untuk menggagalkan hasil pemilihan yang demokratis. Buat dulu surat keputusan Jawaban. dari kelurahan ataupun kecamatan kepada status panitia. Saya mengatakan pada waktu itu, kalau memang gagal prosedur, bubarkan. Bikin alasannya. Alasannya apa? Alasannya apa? Cantumkan dalam surat itu. Jadi kalau itu tidak disampaikan, ya kalau itu tidak disampaikan, tidak boleh mengadakan rapat dengan warga. Terus Bapak anggap apa sebagai panitia? Sehari ini pun saya nggak diundang sebagai panitia. Oke. Cukup Bapak? Nah, jadi tolong ya. Jadi usahakan secepatnya. Mengapa tidak ada SK? Buatkan surat resmi. Alasannya apa? Secara detail. Kalau memang gagal hukum, buktinya kan hukum di mana? Betul. Nah, kalau dikatakan panitia gagal prosedur, hukum yang mana? Tentukan. Betul. Karena kemarin badan hukum tidak memberikan secara detail, tidak ada. Betul. Camat juga ketika saya jelaskan nggak bisa menjelaskan. Betul. Jadi tidak ada. Ya, tolong bikin surat resmi baru kumpulkan warga. Terima kasih. Betul. Baik, silakan Pak Lurah dijawab aja. Katanya minta
Warga mencurigai rencana pemilihan ulang ini dampak dari panitia pemilihan yang mendiskualifikasi seorang calon karena melanggar perwako, yaitu sudah menjabat ketua RW sebanyak 2 periode. Saat dikonfirmasi melalui telepon, Lurah Teluk Tering, Rian Irfandi, belum bisa memberikan keterangan hingga berita ini diturunkan. Tim Liputan BatamTV.com melaporkan.